sama dia mau foto-foto, mau keluar sebentar 1 jam, terus ibunya mau ibadah gitu kan. Pokoknya saya kasih warning jam 10, setengah 11 kamu nggak pulang aku cabut. Beneran dia lewat setengah 11 sampai jam 12 akhirnya ya saya pergi. Ya aku anggap bahwa sudah selesai lah hidupku dengan dia, udah nggak akan sambung lagi. Wah, kata ibunya dia bingung nyariin saya di terminal. Ya saya nggak akan ke terminal, saya pasti tahu dia akan nyari saya ke sana. Saya nggak di terminal, saya di pinggir jalan. Saya dapat kendaraan, saya balik. Habis saya balik, dia telepon nggak aku peduliin, nggak aku angkat, semuanya selesai 2 hari 3 hari, kalau nggak seminggu, selesai seminggu saya udah sampai Jepang. Ya Allah. Jadi kekuatan sakit hati itu sebenarnya kalau kita himpun itu menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Kita itu ketika disakiti, aku ngomong, ketika kamu menyakiti saya, maka bukan saya tambah jatuh, tapi saya tambah kuat. Habis itu ya udah saya sampai di Jepang, saya posting sosial media saya di Jepang. Jadi terus habis itu ya senyum-senyum. Jadi sekali lagi orang semakin menyakiti kita bukan semakin hancur, semakin kuat. Makanya tujuan Gusti Allah memberikan rasa sakit kepada kita itu agar membuat kita jadi jauh lebih kuat. Nah, tidak semua orang bisa menyadari itu. Iya, tapi waktu itu benar-benar saya itu nggak bisa berpikir apa-apa. Waktu ada masalah seperti itu, ibu saya meninggal, terus saya mikir anak saya dengan siapa, orang tua saya sudah nggak ada semua. Ya Allah, benar-benar saya ke pasar itu naik sepeda, mau ketabrak bis itu. Disitulah saya bisa bangkit. Nanti kalau saya benar-benar mati, anak saya gimana? Disitulah mau ketabrak, di situ baru saya sadar. Aku harus bangkit, aku harus bisa menerima semua keadaan seperti ini. Aku harus bisa berdamai dengan diriku sendiri. Nah, ini loh. Dari situlah saya sedikit demi sedikit saya bisa bangkit lagi. Nah, ini sampai loh. Sekarang. Ini yang saya senang sebenarnya, cerita yang begini. Jadi bangkit dari sebuah keterpurukan itu tidak semua orang suka ya dengerin. Bisa. Iya, tapi bisa. Tapi semua manusia bisa. Cuman tidak semuanya orang kadang mengambil nilai, mengambil sebuah pembelajaran dari hal tersebut. Jadi ya wis. Nanti kalau sampean bicara sama temennya sampean ya udah, bilang aja ada hal delik, ada hal sesuatu yang bisa diperkarakan apa enggak. Dia pernah enggak pingin mau beli sesuatu terus kamu disuruh transfer, terus sampai ke sekarang kenyataannya barang itu ada apa enggak. Nah itu bisa, alamatnya ada. Mbaknya itu bilangnya gini Mas, dia kan baru dia bulan 12 kemarin pulang dari Singapura. Dia nggak boleh pulang ke rumah keluarganya. Dia dikontrakkan di sebuah tempat gitu. Uangnya itu, jadi kan dia tuh mungkin nggak ada bukti kan, uangnya itu langsung diambil semua gitu loh. Sedangkan terus dia itu pulang ke rumah dia sendiri dan mbaknya ini ditaruh di sebuah kontrakan. 1 minggu sekali baru dia ketemu sama mbaknya. Tapi mbaknya baru sadar sekarang. Sekarang ini emosinya lagi gimana ya? Lagi emosi gitu. Tunggu Mbak, tunggu, sampean sabar dulu, cari solusi. Saya bilang gitu. Ya kalau saya percaya dengan mbaknya itu kenapa? Karena saya sendiri waktu di rumah, saya pulang dari Taiwan. Saya pulang dari Taiwan pun seperti itu, tapi cuman bedanya saya dibawa pulang, rumahnya kan dekat dengan rumah saya. Saya dibawa pulang ke rumah dia, kemana-mana kita sama anak dia, gitu, sama anak saya.
Nah kalau mbaknya ini enggak, mbaknya ini nggak Disembunyikan. boleh keluar kemana-mana, disembunyikan, sedangkan dia keluar ke sana sama perempuan lain gitu loh. Ya, sama uangnya pun dulu saya waktu pulang dari Taiwan, uang saya juga diambil semua. Kan saya di Taiwan 5 tahun kayak orang bodoh gitu loh. Terus jadi mbaknya bilang seperti itu, saya kembalikan ke masa lalu saya. Oh, saya dulu juga seperti itu. Jadi sekarang mbaknya cerita itu, saya bukan cerita dulu, mbaknya cerita dulu, baru saya mengingat masa lalu. Oh, saya dulu juga seperti itu. So, sekarang sama mbaknya ini juga diginikan, gitu loh. Nggak tahu nanti saya bilang sama mbaknya, ada nggak bukti kalau dia minta apa, tapi nggak dibelikan, gitu. Saya nanti tanya sama mbaknya. Kalau enggak, saya nanti mbaknya biar telepon ke jenengan saja, Mas. Siap. Lebih baiknya gitu, biar cari solusi. Dan mungkin nanti kalau telepon Mas Andro, dia mungkin dia sadar dengan kesalahan dia sendiri, terus hasilnya positif gitu. Harapannya Mungkin, seperti itu kan. Harapannya bahwa tersakiti model apapun, tersakiti setiap apapun, ketika kita mampu dan bisa memaafkan, kita itu sebenarnya orang yang sangat-sangat kuat. Karena memaafkan itu adalah sebuah kekuatan. Jadi orang yang tidak bisa memaafkan itu sebenarnya orang-orang yang sangat lemah. Belum bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Ya, orang kuat itu bukan bisa ngangkat besi, ngangkat apa, tapi mampu memberikan maaf di saat orang itu tersakiti, bahkan itu orang yang terdekat pun. Itu berarti orang yang kuat. Bukan berarti ya. Makanya, tapi kadang memaafkan dengan bodoh itu juga bedanya tipis. Iya. Bedanya tipis. Saya tuh bodohnya gini ya, Mas. Sudah ada masalah seperti itu, dia telepon, masih aja teleponan gitu loh. Tapi belakangan ini memang dia selalu nelpon saya, telepon ya. Tapi dia bilang masalah duit. Saya mau beli ini. Ya udah, pakai duit sendiri. Aku nggak bisa ngirimin kamu karena aku sendiri di sini nggak bisa keluar kirim duit. Saya bilang gitu. Dulu nggak bisa bilang, nggak bisa saya bilang beli aja pakai diri sendiri, itu saya nggak bisa gitu loh. Tapi akhir-akhir ini 3 bulan terakhir dia selalu bilang masalah duit. Saya bilang maaf, kalau sampean mau beli apa pakai duitmu sendiri, aku nggak bisa keluar kirim duit. Saya bilang gitu. Padahal di sini kan sudah kalau kirim duit kan senang-senang aja kan. Tinggal kirim aplikasi aja selesai nyampe Indonesia. Sekarang kan mudah, pengiriman dari mana-mana kan mudah. Dari sini meskipun di sini semua ilegal. Sampean itu sudah sangat baik berarti. Disakiti aja masih dimintain lagi, sampean masih bisa jawabnya dengan baik juga. Jadi, iya, saya bilangnya gitu. Enggak, kok sampean enggak matamu suwe gitu. Nggak bisa, sudah nggak bisa keluar kata-kata seperti itu, nggak bisa. Karena apa, dulu waktu aku disakiti, ibu saya meninggal, saya bilang pinco, apa itu yang jelek itu ya, membuat saya lebih sakit hati. Kamu ini seperti ini, saya kasar ngomongnya. Tapi semakin saya membuat mulut saya keluar kata-kata jelek, membuat saya ini sakit hatinya ini kayaknya itu nggak bisa gimana ya? Nggak selesai. Iya, keren. Gitu loh. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, kalau anaknya minta duit, yuk Bu, saya mau pergi ke sini, saya minta duitnya. Oh iya, nanti tak kasih. Kalau anaknya yang minta, bener-bener nanti kamu berangkat di jalan tak kasih duit. Saya bilang gitu. Tapi kalau masih di rumah, nggak bisa saya. Karena apa? Anak sama bapak kan beda urusan gitu loh.
Maksud saya gitu. Tapi ya, Kalau memang bapaknya yang minta, sepeser pun saya nggak bisa. Tapi Tapi kan- kalau anaknya yang bilang, tapi kan bukan anak sampean kan? iya, memang bukan anak saya, tapi kan kita meskipun kan sudah pernah hidup bersama gitu loh. Sedangkan anaknya itu dengan saya itu seperti ibunya sendiri. Nah, sampean kan Gitu loh. juga Bukan, punya anak sendiri ini kan? ibu tiri. Iya. Itu sama anak saya itu rukun gitu loh. Saya itu nggak membedakan ini anak tiri, ini anak saya sendiri. Saya itu nggak pernah membedakan seperti itu. Meskipun saya benci sama bapaknya, tapi sama anaknya saya nggak bisa gitu loh. Anak kan nggak tahu apa-apa. Ada masalah sama bapaknya. Saya nggak pernah. Ayahmu seperti ini sebenarnya nggak pernah. Itu bukan porsinya anak gitu loh. Ya bagus. Kalau garangan itu enggak. Kalau garangan itu enggak ada masalah sama saya. Minta duit nggak tak kasih. Terus dia telepon sama anak saya bilangnya, ibumu seperti ini. Gitu jelek-jelekin saya ke anak saya. Anak saya kan tahu sendiri ibunya gimana. Ngasih duit enggak sama dia. Itu kan tahu sendiri gitu loh. Terus ini solusinya gimana, Mas? Ya suruh dia telepon saya untuk, ya kalau enggak sampean ngomong, cari momentum itu, cari dia minta apa buat apa, terus terbukti apa enggak, gitu aja. Kalau nggak ada itu, nggak ada bukti dan semuanya nggak bisa. Gitu aja sih. Sederhana kok. Saya sudah berpikir legowo. Langsung itu semua bukti-bukti itu saya nggak mau menyimpan. Membuat saya ini tambah, kalau saya melihatnya itu tambah terpuruk. Tapi dengan bismillah langsung terhapus semua dengan berjalannya waktu. Saya bisa legowo seperti ini. Sekarang saya bisa ketawa. Oh, seperti ini orangnya. Sekarang bisa tertawa, bisa tepuk tangan gitu loh. Dulu nggak bisa. Ternyata kamu sekarang lebih parah, udah nggak kerja minta duit lagi macam apa? Sekarang bilangnya gitu. Iya. Akhir ini kan kerjaan dia mungkin nggak bisa kerja gitu mungkin ya. Dia bilangnya gini, Bun, saya ini nggak kerja di sini sudah 1 bulan sekian. Anaknya minta ini, minta itu, ya udah sabar aja nunggu zaman sudah dapat kerja baru dibelikan. Saya bilang gitu, kamu nggak bisa kasih duit ke saya. Dia bilangnya kan gitu, maaf, saya di sini nih nggak bisa keluar karena saya di sini kan ilegal. Jadi dia kan percaya gitu. Saya kok malu ya. Kalau saya jadi laki-laki dengerin kayak gitu tuh kok malu ya. Saya sama istri saya itu kalau apa ya, aku nggak ngomong minta kan, sebenarnya saya nggak ngomong. HP ku rusak, aku udah gitu aja. Jadi dia telepon, krak, lah yang HP-nya rusak nggak bisa beli, duit tak kasih kamu semua. Besok dia beliin. Dia enggak. Kalau dia tuh setelah minta duit ke saya dan ke mbaknya ini, jangan bangganya bilang sama teman-temannya, oh saya ini banyak uang, semua ngasih ke saya. Nanti kita senang-senang, minum lah, inilah, itulah, ke karaoke lah, seperti itu. Dia dengan bangganya seperti itu. Aku dengar. Ya memang orang ganteng itu kan kebanyakan seperti itu, Mas. Saya ganteng tapi nggak gitu loh, Mbak. Saya ganteng tapi disakiti. Kalau dia ganteng menyakiti. Saya malu loh, Mbak. Ya. Nggak, kalau disakiti masa lalu ya saya senyum-senyum aja gitu aja. Oh ya, berarti kan saya memang tidak ditakdirkan ketemu orang yang tepat gitu aja sih. Jadi saya pun ngerasa juga, waduh kok kadang-kadang teman-teman perempuan itu cerita kayak gitu, sebagai seorang laki-laki kalau diceritain kayak gitu, aduh. Jadi saya balik ngaca ke diri saya sendiri lagi, waduh. Wah kalau aku sama bojoku gandol tok orang ngasih sesuatu nggak membuat dia jadi lebih damai, lebih seneng, apalagi juga nggak ngasih duit, dan neo saya kadang-kadang mikir ke situ sampean. Kalau dia enggak, Mas.
Kalau dia enggak, nanti dapat duit ke dari mbaknya ini ya. Nanti ayo kita keluar, saya dapat transferan dari sana gitu. Oke, keluar. Aduh. Satu malam duitnya habis langsung. Bu, Bun saya ini ya udah kamu keluar aja pakai uangmu sendiri. Saya nggak bisa kirim duit. Saya selalu bilang gitu. Tapi kalau dulu Mas, saya nggak bisa bilang seperti itu. Sampai baju, ibaratnya itu sampai keringat saya ini sampai kering, diperes dia itu sampai kering. Sampai waktunya gajian itu saya pernah waktunya gajian itu saya dapat 500 yuan. Karena ya itu diperes terus sama dia. Kayak baju itu kalau semakin diperes kan kering toh. Lebih kering lagi itu rasanya itu. Ya Allah. Ya kan apa ya wis. Dinasehatin aja mbaknya, jadi lebih berhati-hati kalau memang mau memperkarakan atau bikin kasus atau bikin dia bisa masuk penjara, bisa. Tapi kalau bisa kayak sampean mendoakan dia agar segera sadar, segera insaf, nah itu jauh lebih baik. Doaku buat beliau seperti itu. Saya nggak bisa mendoakan yang jelek untuk beliau. Karena doa yang bagus kembali juga takutnya kembali ke diri saya sendiri. Jelas. Doa baik itu akan kembali kebaikan berkali-kali lipat. Tapi nggak semua orang yakin. Iya, tapi kalau itu nyata. Ya maksud saya nggak semua orang bisa meyakini. Kalau sampean meyakini, saya meyakini, tapi orang lain belum tentu meyakini hal itu. Kalau saya meyakini. Iya. Jadi saya berusaha juga terkadang. Bahkan kemarin saya sempat juga teriak-teriak ngomong orang goblok, tapi setengah jam, 1 jam aku terus mikir lagi. Jadi nggak seharusnya seperti itu. Tapi ya oke lah buat saya kembali lagi. Kadang seseorang itu sudah dikasih tahu, ya itu untuk menunjukkan juga ke orang lain bahwa kalau kita sudah mau bantu, ya jangan kebacut gitu loh. Kalau kita bantu sebenarnya ke situ, tapi dalam hati juga, aduh aku kok jadi kayak gini. Kadang ya sempat terus habis teriak-teriak diem lagi. Tapi kadang-kadang kan memang kalau kita terbawa sama suasana pastinya kayak gitu, karena ada orang yang kita harus mengikuti maunya dia, sedangkan dunia tidak seperti maunya dia kan repot. Iya benar. Kan repot. Aturan itu tidak ngikutin dia. Iya. Tapi dia nggak terima kalau suruh ngikutin aturan yang benar itu. Makanya kadang-kadang sempat saya suaranya kenceng, suaranya keras, itu sebenarnya tujuannya untuk membuka mata dan menyadarkan, halo, dunia itu sudah seperti ini. Bangun. Halo. Jangan tidur. Cuman kadang-kadang dengan suara tinggi. Nah, kadang-kadang saya berusaha gimana caranya ya bisa ngasih tahu tapi suaranya nggak perlu tinggi-tinggi gitu loh. Kadang-kadang sih saya juga harus belajar kayak gitu, belajar lagi. Nah, kalau lawan bicaranya sampai gitu. Kalau lawan bicaranya sampai kayak gini, sama sampean ini kan juga tenang, enak. Iya. Kan saya sudah legowo dengan berdamai dengan diriku sendiri. Jadi apa yang terjadi dengan saya ya saya keluarkan gitu loh. Ya, makanya kalau beda memang orang di titik dimana dia sudah menyadari bahwa wah seharusnya aku begini, aku nggak kayak gitu, seharusnya aku gini. Nah, beda sama orang yang masih di dalam bahwa aku itu harus begini. Nah, itu beda. Iya, benar. Nah, kadang-kadang kan sampai foto saya itu loh dikasihkan ke mbaknya yang ini. Ya Allah, bodohnya. Kadang saya ini nggak terima ya. Ya Allah, kenapa orang ini bodoh banget? Iya memang foto saya kan saya waktu mandi. Ya kan saya pernah dulu kan pernah ikut hidup bersama, ingin kedepannya itu lebih baik, bukannya 1 bulan 2 bulan loh Mas. Nah,
sekarang foto saya itu dikirimkan sama mbaknya ini gitu loh. Tapi aku tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau memang sudah terjadi ya mau apa lagi gitu loh. Ya saya doakan aja semoga garangannya ini semoga cepat sadar, dapat hidayah menjadi lebih baik, itu aja doa saya buat beliau. Nah, kalau memang dia menjelekkan saya ke siapapun itu urusan dia dengan Allah, tapi dengan saya ikhlas, saya sudah memaafkan dia sebelum dia minta maaf ke saya, gitu aja. Yang cerita sama saya kemarin itu juga kayak gitu, orang udah cinta mati, uangnya 200 juta, udah mau pulang Indonesia, mau nikah, ternyata dia punya istri. Wah, patah hati, hancur. Setiap hari dia berdoa, setiap hari dia tahajud, dan mohon ampun, tahu-tahu lakinya itu kecelakaan kerja, terus kakinya bolong, terus satu kaki kirinya atau kanannya terus harus diamputasi. Makanya setelah 4-5 tahunan katanya dia, 4-5 tahunan dihitung dari hari ini, enggak sih, 10 kalau enggak 11 tahun baru dia cerita, baru dia keluar. Saya ceritanya dia itu 3 episode, saya ngerekam di kamera saya itu sampai 3 periode. Jadi saya hanya ingin meluapkan ini semuanya kepada semuanya untuk jadi pembelajaran. Dia memang niat memang mau telepon, dia mau membagi ceritanya. Aku udah ngomong, Mbak, nanti komennya pasti macam-macam, nggak apa-apa Mas, saya terserah mau dia komen. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, orang-orang itu mau menghujat saya mau apa, ya nggak apa-apa. Seseorang itu pasti mempunyai masa lalu, entah itu masa lalu atau nggak baik. Jadi kayak gitu juga sama. Nggak apa-apa. Semua orang itu menghujat saya, ya nggak apa-apa. Itu loh. Saya dengerin kan sampai akhir, di endingnya kayak gitu. Yakin itu Mbak kayak gitu, bener sama. Maka dari itu Mas, karena karmanya sudah dibayar dan saya sama Gusti Allah dikasih tahu bahwa karmanya dia kebayar di dunia, saya baru merasa hidup saya jauh lebih damai. Nah, tapi dia kan berdoa dulu. Tapi kalau sampean kan damai dulu. Saya waktu itu berdoa, ya Allah Mas, sampai setiap malam itu ya tahajud, dia minta sholat istikharah, ya Allah aku ini harus gimana. Terus ya alhamdulillah niat saya itu baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya bangkit. Ya sampai sekarang ini menjadi lebih baik daripada garangan itu. Nah iya, makanya kan jadinya kan berdamai dengan diri sendiri itu butuh waktu lama Mas, butuh waktu lama. Ya makanya kan dengan sampai konten yang seperti ini, sampai ngobrol yang seperti ini dan didengarkan sama yang lain, ya kita berharap bahwa kita nggak bisa bantu mereka, tapi setidaknya dengan cerita ini mereka akan sadar di mana bahwa oh ternyata yang ditipu sama laki-laki itu juga banyak, dan akhirnya dia juga bisa bangkit, dia juga bisa berjuang, bisa melanjutkan hidup kan intinya seperti itu sih Mbak. Iya benar. Ya udah Mas, makasih banget atas waktunya jenengan. Semoga sehat selalu buat sampean. Sehat selalu, alhamdulillah, amin. Tak duluin doanya biar balik ke saya. Tak duluin doanya. Alhamdulillah. Semoga sampean tetap sehat, sampean tetap bahagia. Amin. Alhamdulillah, amin. Bisa jadi cerita kita hari ini bisa menjadi inspirasi buat siapapun yang memang mau bangkit dari keterpurukan kan gitu. Iya. Nggak baik juga terlalu lama kita menikmati keterpurukan itu. Secepatnya mbak-mbak yang lagi terpuruk, sempatlah bangkit, ingatlah anak dan orang tua kita Mbak. Tujuan awal. Sandro, iya. Semoga Mas Sandro dan Pri dikasih keberkahan, mungkin diparingi sehat, berwara, rezeki lancar, rezeki ini. Amin.
Amin. Ya udah kita ucapkan terima kasih banget atas waktu dengan ya. Sehat selalu Mbak E ya. Mbak-mbaknya yang amin. Buat mbak-mbaknya yang lagi dengerin, semoga mbaknya Dapat sehat-sehat selalu, Siap. dilancarkan rezekinya, amin. diberi keberkahan hidup. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banget Mas ya. Oke, sehat selalu Mbak E ya. Nggih, Matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, cerita motivasi hari ini luar biasa, saya senang. Harapannya adalah ceritanya seperti ini ya. Jadi bangkit dari keterpurukan, tetap kuat dan bertahan menjalani hidup, karena mungkin